Halo Kal, sore Kal. Halo Yan, selamat sore. Gimana gimana? Oke, nah sekarang kan pertemuan ketiga ya. Kemarin kita udah bahas terkait sejarah dari keluarga lu, latar belakangnya dan Hmm, sebagainya. Nah sekarang ini kita fokus ke diri lu sendiri. Jadi di sesi pertama kita di sesi ketiga ini bakal fokus ke sejarah dari diri lo. Nah, boleh dong Kal hmm. ceritain dulu secara umum dari lo masih kecil, mulai dari lingkungannya, lingkungan rumah, keluarga, dan kegiatan-kegiatan sehari-hari waktu kecil. Mungkin bisa dari lahir, kalau misalnya lo inget gimana, boleh diceritain aja sampai lo sekarang gitu secara umum dulu aja. Oke. Yang pertama, mungkin gue mau kasih tahu gue tuh anak ketiga dari tiga bersaudara. Gue tuh punya kakak dua, kakaknya perempuan dua-duanya, dan mungkin jaraknya sekitar 4 tahun dua-duanya. Kayak udah direncanain gitu kan. Nah, kalau dari segi lingkungan, gue dari kecil tuh emang lingkungannya dijaga banget sama orang tua gue. Gue tuh nggak boleh kayak main di deket-deket rumah yang anak-anaknya itu kadang suka bandel gitu. Jadi gak bisa dibilang keluarga gue tuh menjaga diri gue agar eh, beragama dan juga menjadi orang yang baik gitu. Gak asal keluar ngomong gitu. Nah kalau kegiatan sehari-hari yang gue lakukan semenjak kecil, gue tuh dulu eh, bisa dibilang di rumah tuh nggak terlalu suka main gitu. Paling baca-baca buku sekolah atau ngabisin buku-buku cerita. Dulu kan ada kayak buku astronomi gitu kan. Nah, gue tuh tertarik banget sama astronomi, terutama fisika. Makanya gue pas lagi SMA kan itu, gue ikut OSN fisika, terus juga punya ketertarikan sendiri gitu. Nah, mungkin habit-habit kecil itulah yang ngebuat kebiasaan gue eh, masuk ke Universitas Indonesia gitu. Maksudnya kayak jadi teratur lah intinya gitu. Oke, berarti ada penjagaan yang ketat aja ya. Pokoknya dijaga Ah, banget lah sama ortu ya buat tuh. pergaulan lo dari kecil. Nah emang dari kecil itu kan tadi lo kayak dijaga kalau misalnya lo nggak boleh main sama teman-teman yang bandel gitu. Emang di Hmm, sekitar rumah lo kayak gimana anak-anaknya dan suasananya gitu, kayak kayak apa lingkungannya sebenarnya biar hmm. tergambar gitu. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang kan mungkin HP kan anak-anaknya. Kalau dulu tuh anak-anak masih kayak main usil-usilan, terus main kayak kata-kataan orang tua gitu. Nah di lingkungan gue itu banyak banget anak-anak yang kayak gitu. Terus juga banyak banget kayak bullying-bullying. Nah dulu kan gigi gue kayak agak-agak maju gitu kan pas masih kecil. Nah itu suka banget dibully sama mereka gitu. Makanya orang tua gue tuh melarang banget gitu main-main sama mereka. Tapi akhirnya gue tetap main sih, cuma mainnya itu bukan sama mereka, tapi orang-orang yang terpilih doang yang gue pilih gitu. Oke, terus tapi lo tetap sering main kah, apa lebih banyak di rumah, apa sebenarnya diem, atau lo jadi Hmm, anak yang kayak apa sih dulu? itu apa? Bisa dibilang semi-semi main sih. Kalau misal emang kan orang tua guru ya, guru dua-duanya. Jadi nggak hampir setiap Senin sampai Jumat tuh nggak ada di rumah gitu. Nah itu gue main eh sama teman-teman yang di sekolah gitu. Kalau pas sudah masuk sekolah ya, misal TK nih, main. Nah itu pulangnya main dulu gitu sama anak-anak TK-nya. Terus begitulah terus sampai SMP bahkan SMA gitu. Oh, oke oke. Tapi tetap banyak Hmm. suka ngulik buku gitu di rumah ya. Nah kalau itu ya suka baca-baca lah. Nah, eh kalau hubungan keluarga lu gimana? Dari misalnya lu sama keluarga lu sama kakak-kakak sama ayah ibu itu deket banget kah dari dulu? Keluarga gue nih sebenarnya menurutku cukup unik ya. Gue sama zaman dulu ya pas gue masih kecil, gue inget-inget SD itu. Nah SD itu gue pokoknya SD ke bawah sampai sampai masih kecil banget gitu. Gue tuh kayak kakak gue tuh tidak tidak menyayangi gue gitu. Karena kayak gimana ya kayak gue tuh di apa ya mungkin karena mereka main juga sih. Jadi kayak
kalau ada gue itu kayak mengganggu mereka gitu. Makanya hubungan gue tuh baru mulai membaik ketika SD ke atas, karena mungkin pikiran gue udah nggak terlalu gimana ya, udah teratur lah, udah bisa apa, bisa dikonfrontasikan gitu, karena mungkin gue dulu pengennya ikut-ikutan doang. Nah lanjut kalau ke mak gue, nah gue tuh dari kecil sampai sekarang itu sangat dekat sama mak gue gitu. Mak gue ada masalah apa-apa dia cerita ke gue, terus gue juga ada masalah apa-apa pasti cerita ke mak gue gitu. Nah kalau ayah gue nih bisa dibilang cuma contoh figur gitu buat gue, karena dia tuh ngajarin yang bener, tapi dia tuh terlalu keras gitu menurut gue. Gue suka nangis sendiri lah atau gimana gitu. Nah, tapi menurut gue hal tersebut lah yang ngebuat diri gue sekarang gitu. Jadi paham gitu kenapa dia harus marah, kenapa dia harus eh, memperlakukan gue pas kecil tuh kayak gitu gitu. Jadi Hmm, pelajaran juga sih. I see, I see. Nah, Hmm. tapi ada kayak aturan atau kebiasaan atau kayak nilai tertentu gitu nggak yang ditanemin sama keluarga lu di rumah gitu? Hmm. Mungkin yang paling pertama tuh agamais ya. Jadi dari gue kecil banget, mungkin dari pokoknya mungkin semenjak gue berdiri atau gimana ya, gue tuh selalu diajak ke masjid. Subuh-subuh harus bangun jam 4, terus ikut ke ayah gue. Kalau enggak ayah gue tuh marah. Mau gue sekecil apapun itu pasti marah. Nah itu tuh berlangsung sampai SMP. Pas SMP gue udah mulai kayak memberontak-memberontak gitu. Jadi kayak, tapi emang tetap 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 sama sih, tetap kayak harus agama tuh nomor satu. Nah yang kedua mungkin aturan rumah, harus saling menghormati satu sama lain. Terus juga kalau pulang malam itu ini apa, harus harus ngabarin lah gitu. Hmm, oke, oke, oke. Nah, kalau pas kecil lu ada ini gak sih momen-momen tertentu yang masih ngebekas sampai sekarang atau mungkin saking nempelnya tuh ngerubah lu pada saat itu atau nempel banget lah sampai sekarang dan jadi pegangan gitu. Hmm, kalau itu mungkin ini ya emak gue. Dulu kan gimana ya? Gue tuh kayak diurus sama emak gue. Nah, kalau nggak ada eh, bapak gue kayak, ya gue pasti sama emak gue lah ini. Nah, suatu ketika gue pernah ngeliat emak gue tuh bingung gitu. Emak gue tuh pernah lah ngutang gitu. Dan disitulah kayak itu, gue inget banget gue masih TK kalau nggak salah. Ya intinya momen-momen itu emang gue kayak nangis gitu, tapi dia nggak kayak nggak ngomong gitu ke gue, tapi gue ngeliat itu kayak ngebangkitin diri gue buat belajar lebih 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 lanjut gitu. Ya paling itu sih, gue juga Oh, oke, bingung oke. ngomongnya. Iya, paham, paham. Hmm, Kalau misal ini kan kita masuk ke masa sekolah nih. hmm, Terus kalau misalnya di SD, SD deh SD dulu. Ada nggak sih hmm. guru atau temen atau kegiatan yang berpengaruh banget sama kehidupan lo ya, di pada saat itu? Berpengaruhnya nih positif Atau atau negatif? dua-duanya boleh. Mungkin dari negatifnya dulu ya. Dulu tuh gue punya teman circle. Nah, tapi ada lagi teman lain tuh. Nah, teman lain itu suka ngata-ngatain gue, suka suka apa ya, kayak kayak rasis lah intinya gitu. Nah, menurut gue itu momen yang membuat gue berubah gitu. Maksudnya kayak kayak ya orang yang ngata-ngatain gitu pasti akhir-akhirnya ya jelek juga gitu. Misal dia nggak naik kelas lah atau segala macam. Yang kedua mungkin sisi positifnya, gue tuh dari SD tuh punya teman yang solid-solid banget. Even sampai sekarang pun gue masih ngobrol dan ngumpul-ngumpul, sehingga gue bisa tahu perspektif-perspektif gitu. Ada yang masuk ke SMK lah, ada yang udah kerja interview berapa ratusan kali. Nah mungkin dari situlah gue tau lah cerita-cerita mereka, dan itu bisa ngebuat ya, improve diri gue sih, paling gitu aja sih kalau SD. Oke. Nah, kalau di SMP ini kan SMP masa pertumbuhan banget ya. Apalagi kalau buat cowok Mm-mm. gitu SMP SMA. Eh, Ada nggak perubahan perubahan dari diri lu
tentang cara berpikir lah, sikap sikap lu sendiri lah atau pergaulannya, dan gimana mungkin pergaulan di SMP di SMA lo, ya boleh digambarin Hmm. aja gitu. Nah, gua kan masuknya SMP 14 ya. Orang tua gue tuh nggak pengen masukin gue ke 10 karena dulu tuh masih zaman-zaman tawuran kan. Nah, di 14 tuh emang menurut gue lingkungannya nggak terlalu gimana-gimana. Maksudnya kayak anak bandelnya ada, cuma cuma masih bisa teratur gitu. Nah, gue tuh dapat alhamdulillahnya dapat kelas yang bagus, terus teman-temannya juga yang baik lah. Maksudnya kayak attitude-nya baik. Terus guru-gurunya juga di sana berpegang luhur. Nah, gue juga kan SMP sama bapak gue ya. Jadi ya kalau gue ke sana ya naiknya sama bapak gue gitu. Jadi gue nggak bisa kayak pulang main, pulang ngayap itu nggak bisa. Kayak pasti ngikutin aturan sekolah gitu. Karena kalau kalau masuk, gue masuk bapak gue pulang ya gue pulang gitu. Jadi nggak ada main, nggak ada kayak explore explore macam-macam. Gitu sih paling. Oke. Terus kalau SMA pergaulan lu gimana kalau? Nah, SMA ini menurut gue paling positif ya. Gimana tuh? Maksudnya kayak ketemu temen yang bener-bener klop banget gitu. Terus even sampai sekarang pun masih masih banyak yang ngobrol-ngobrol, punya circle yang bagus. Terus juga guru-gurunya juga ya guru-gurunya sih biasa aja sebenarnya ya. Cuma berbudi pekerti lah ya. Dibanding dengan SMP SMA mungkin masih pertumbuhan ya. Kalau SMA kan udah mulai kebuka lah pikirannya. Gue juga mulai-mulai nyoba-nyoba ikut lomba sains gitu-gitu kan. Terus juga ada eskul, jurnal, ada sains kan. Ya gue berkembang di situ sih. Oke. Nah, Oke. kalau di masa-masa lu sekolah pernah gak sih lu ngerasa gagal atau misalnya ada konflik tertentu lah yang terjadi di masa sekolah gitu? Hmm, paling berasa sih menurut gue SMA ya. Pertama tuh pas mungkin UTBK, pas apa PPKB ya. Itu kan ngadu-ngadu nilai ya. Nah itu tuh menurut gue kayak sistemnya nggak transparan banget. Itu tuh kayak benar-benar bisa dizolimi dengan mudah gitu. Paling gitu aja sih ya. Oke, oke. Nah, terus lu gimana cara ngadepin itu? Nah sebenarnya kalau kalau dari gue sendiri sih orangnya nggak mau pusing ya. Even dulu kan gue ini kan apa ngerebutin kuota PPKB kan. Itu tuh gue harus perlu datengin emak gue karena gue yakin guru-guru tuh bakal lemah sama orang tua gitu. Makanya strategi gue adalah ngundang emak gue dan bawain makanan. Udah gitu doang. Alhamdulillahnya gue dapet kuota dan akhirnya diterima lewat jalur PPKB gitu ke UI. Oke. Nah, oh iya, tadi kan eh sebenarnya lu SMA juga pernah ikut OSN-nya fisika gitu. Terus dari kecil juga sukanya astronomi gitu. Titik apa yang ngebuat lu akhirnya pindah gitu justru ke sistem informasi, ke IT? Oke, mungkin alasan utamanya pertama mungkin gue punya background IT. Bapak gue tuh suka balik-balik komputer. Gue ngerasa kayak dari dulu tuh orang-orang di sekitar itu belum belum ada komputer gitu dan sedangkan gue udah dijelin gitu udah dikasih makan harus bisa Word lah Excel lah dari kecil dari SD tuh. Nah mungkin alasan pertamanya itu, alasan keduanya adalah mungkin karena eh disuruh orang tua sih kedua kayak tekanan gitu. Yang ketiga menurut gue itu adalah prospek kerja. Kalau dari sisi fisika menurut gue Indonesia tuh eh, belum terlalu apa ya belum terlalu memerlukan ilmuwan-ilmuwan gitu karena memang kita keterbatasan dengan alat gitu. Sedangkan kalau kita lihat di luar negeri, kalau misal di Swiss atau di Prancis gitu kan, itu dia udah bikin akselerator partikel lah yang harganya 600 triliunan itu.
Dengan di Indonesia menurutku masih prospeknya masih belum belum ada, makanya milihnya sistem informasi gitu. Oke. Oh iya, tadi balik lagi ke pergaulan lu di SMA kan lu bilang kayak paling positif gitu ya. Dan paling Mm-mm. baik. Tapi boleh dong Kal di detailin lagi baiknya itu gimana, positif itu apa dibandingkan sama SMP lah. Dan Mm. mungkin yang lu merasa bersyukur gitu kenapa kenapa baik. Kenapa kenapa lingkungan lu baik? Baiknya itu seperti apa gitu. Baiknya sih menurut gua karena teman-teman SMA ini kayak gak hilang-hilangan, gampang dihubungin. Terus kalau apa, kalau misal ada kerja kelompok nggak ada yang mati ya, gua terus juga solid banget. Terus mereka juga orangnya terbuka. Kadang kalau di SMP tuh ada yang suka nutup-nutupin lah, ada yang suka apa ya, ada aja gitu jahatnya. Ngobrol di belakang gitu. Kalau SMA tuh menurut gua sangat terbuka. Terus juga apa ya, kayak selalu ada lah intinya gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Lagi nih. Tapi itu kayak teman-teman lu tuh seberapa berpengaruh kalau sama diri lu? Kayak ada gak sih momen-momen yang ngebuat pandangan lu berubah lah atau apalah dari temen lu ngubah diri lu jadi yang sekarang lah, Menurut terutama gua pas dari SMA mungkin. Oke, mungkin menurut gue tuh dari sisi keterbukaan gitu. Dulu tuh gue orangnya kayak tertutup banget, nggak mau cerita. Apapun gue nggak mau cerita gitu. Tentang kehidupan gue sebelumnya. Di SMP tuh kayak tempat cerita tuh terbatas. Sedangkan kalau di SMA, tiba-tiba ada aja yang suka cerita kehidupannya gimana, ini gimana. Nah dari situlah gue kayak ngerasa, oh ternyata boleh ya cerita ke orang lain gitu tentang masalah-masalah mereka. Nah bisa loh kita nemuin itu bareng-bareng. Nah mungkin pemikiran-pemikiran itulah yang ngebuat gue terbuka gitu sekarang sama banyak orang. Paling gitu sih. I see, I see. Terus tadi lu juga kan ditekenin ya tentang agama sama orang tua lu dah dari kecil. Tapi Hmm. seberapa gede sih kalau peran agama di kehidupan lu dari kecil sampai sekarang, dan sekarang pandangan lu terhadap agama itu gimana? Hmm. Gue kalau dari kecil gue ngerasa kayak agama tuh memang harus ada gitu dari awal. Mungkin karena gue belajar astronomi dan lain-lain juga ya semenjak kecil. Cuma memang pas masih kecil tuh masih kayak, oh harus sholat, oh harus ngaji, oh harus puasa gitu. Tapi belum tahu maknanya apa gitu. Sampai gue dapat titik balik tuh di SMA, SMP. Menurut gue ngerasa pernah jadi orang yang ateis gitu. Karena terlalu apa ya, terlalu science centric mungkin bisa dibilang ya. Cuma setelah bukan setelah SMP, pas SMP, setelah gue mendalami lagi gitu, banyak eh, kesesuaian antara ayat-ayat Al-Quran sama sains gitu. Makanya keimanan gue makin naik, even sampai sekarang pun gue jaga gitu. Jadi kayak ya agama tuh penting banget gitu karena Tuhan tuh ada gitu. Oke, oke. Agak kayak dokter Gia ya. Lu tahu dokter Gia kan? Hmm, tahu tahu. Itu mah tontonan sehari-hari cuy. Asli itu seru banget. Seru banget, gila. Itu keren banget Emang. dia, cara cara pandangnya dia. Sama sih kayak lu kan awalnya dia suka tentang astronomi Oh, karena menghargai ciptaan hmm, Tuhan gitu kan. Tuhan. Nah, Asli gitu banget. Oke. Terus oke. gue lihat juga kan dari beberapa kali kita ngobrol nih, lu Hmm, juga, lu termasuk orang yang lumayan berprinsip lah dan punya arah arah hidup lah gitu. hmm, Kapan sih kamu lu oke. mulai ngerasa hal itu kayak tentang prinsip hidup lu lah gitu? Gue tuh mulai menyadari hal tersebut itu setelah lepas dari main atau bisa dibilang setelah SD, terus sekitar SMP kelas 2 kelas 3 sih menurut gue. Nah itu tuh gue kayak udah mulai merencanakan kehidupan gitu. Gue udah mulai nonton-nonton Raditya Dika, zaman-zaman dia kayak mulai-mulai cerita apa finansial gitu. Nah gue kan dulu kayak udah udah ada HP, udah ada internet, udah buka YouTube terus gitu.
Jadi kayak tau lah finansial. Nah disitulah menurut gua titik baliknya gitu. Oh, oke. Oke, apa lagi? Hmm, eh oh iya, kalau misalnya ngelihat diri lu dari kecil sampai sekarang nih, sampai titik Hmm. inilah sekarang sekarang ini, perubahan terbesar apa yang lu rasain dan kapan gitu paling berubahnya, selain mungkin selain tadi terhadap pandangan tentang kehidupan, ada nggak, ada lagi nggak? Gimana gimana tadi? Sorry sorry sorry. Oh ya, tadi udah sih sebenarnya. Berarti udah sih. Perubahannya tadi pas SMP itu ya. Oke sih, udah sih. Terus oke udah sih. Oke 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 udah, ini buat buat pertemuan ketiga ini mungkin sampai sini aja sih, udah cukup sih Kal. oke Thank you banget Kal. oke. Thank you juga ya.